Halo semuanya, kembali lagi dengan Kang Afif di sini. Di video kali ini kita akan mengetes diri Anda. Apakah Anda itu tipe pemikir atau perasa? Nah, tapi sebelum Anda dites, ya, nanti tesnya ada di akhir video ini. Saya mau cerita dulu pada Anda. Anda coba simak cerita ini dan nanti Anda tebak. Menurut Anda, siapakah yang tipe pemikir dan siapakah yang tipe perasa? Si A atau si B? Begini kisahnya. Dulu, ketika di SMA, ada seorang nenek-nenek tua yang dalam kondisi usia lanjutnya itu, ia tetap bekerja sebagai pengumpul sampah di sekolah. Setiap hari, dari pagi sampai sore, dia bolak-balik di sekolah untuk ngumpulin sampah-sampah itu. Dia pilah-pilah mana kertas, mana plastik, dan lain-lain. Kemudian dia jual untuk bisa beli makanan sehari-hari. Nah, kejadian ini tentu aja membuat banyak sekali siswa-siswa SMA di luar sana itu yang merasa iba sama nenek-nenek ini, ya, dan kasihan lah gitu. Banyak yang tersentuh hatinya sehingga ada beberapa di antara mereka yang akhirnya ngasih makanan, ngasih susu, dan bahkan ada yang ngasih uang. Nah, salah seorang dari siswa tersebut, kita sebut aja si A, dia tiba-tiba bicara sama si B, ya, sama temennya ini si B. Si A bilang kayak gini, B, kesian ya, kenapa nenek ini harus bekerja seperti itu? Pagi, siang, sore, malam. Aku jadi bertanya-tanya nih, kemana sih anak-anaknya? Aku ngebayangin gimana ia ngatasin rasa lelahnya dan bagaimana ia menghadapi rasa sepinya. Terlebih ketika aku tahu bahwa ia ini hidupnya sendirian, ya, di luar sana itu sendirian. Nah, pada saat itu si B ini pun menimpali seperti ini. A, malah aku penasaran, gimana sih nenek ini waktu mudanya dulu? Apakah dia tidak menggunakan masa mudanya dengan baik sehingga ia harus bekerja seperti ini di usia tuanya? Dan juga jadi kebayang bagaimana kehidupan orang-orang di luar sana yang harus terus bekerja keras bahkan hanya untuk mencukupi kebutuhan dasar sehari-hari, makan, minum, dan sebagainya. Nah, dari perbincangan antara si A dan si B tadi, secara tidak langsung menggambarkan bagaimana orang tipe perasa dan pemikir bereaksi terhadap kondisi yang ada di sekitarnya. Coba, menurut Anda, siapa di antara dua orang ini yang tipe pemikir dan tipe perasa? Si A tipe apa? Si B tipe apa? Kalau misalnya Anda menjawab si A ini tipe perasa dan si B tipe pemikir, maka yes, Anda betul sekali. Dalam keseharian, orang tipe perasa itu biasanya lebih banyak menggunakan perasaan-perasaannya dalam melihat suatu hal sehingga ia lebih mudah iba dan empati. Sedangkan tipe pemikir biasanya lebih cenderung menyikapinya itu dengan logik, ya, dengan objektif, dengan pemikiran. Contoh, misalnya seperti ini. Kalau mau beli baju nih, Anda coba bayangkan ya, Anda tipe yang mana nih, ya. Biasanya tipe perasa ini kalau mau milih baju tuh, saya mau baju yang ini karena hangat, karena sejuk, karena enak dilihat gitu. Sementara tipe pemikir biasanya saya milih ini karena ada garis hitamnya atas ke bawah, jadi kelihatannya langsing. Saya ini polos sehingga bisa masuk kemana-mana. Nah, seperti itu. Contoh lain misalnya, duduk di kelas. Coba Anda ingat-ingat lagi waktu dulu Anda sekolah atau kuliah, ya. Nah, Anda kan suka milih tempat tuh, saya maunya duduk di sini. Nah, coba yang menjadi pertimbangan Anda yang mana? Kalau misalnya Anda milihnya itu adalah, saya mau duduk di sini karena dekat sama dia, enakeun, nyaman. Nah, berarti Anda tipe perasa, ya. Nah, kalau tipe pemikir biasanya saya mau duduknya di sini supaya jelas kelihatan dosennya, jadi materinya cepat dicerna, misal. Atau kebalikannya, saya maunya duduknya di belakang supaya nggak kelihatan sama dosen, jadi bisa ngobrol. Nah, itu biasanya tipe-tipe yang logik juga. Atau contoh lainnya, perbedaan tipe perasa dan yang pemikir. Misalnya ketika mau milih menu makan atau minum, misalnya minum jus. Tipe perasa biasanya pas mau milihnya itu, saya mau yang ini karena kayaknya rasanya enakeun gitu. Beda sama pemikir. Kalau pemikir itu biasanya saya mau jus ini karena kalorinya tinggi, karbohidratnya rendah, misalnya seperti itu. Nah, jadi kebayang ya perbedaan bagaimana tipe perasa dan tipe pemikir ini berpengaruh dalam keseharian. Nah, dengan Anda mengenal diri Anda, ya, juga Anda mengenal teman atau pasangan Anda, harapannya adalah Anda bisa semakin mengoptimalkan diri dan melatih empati Anda. Oh iya, ternyata kalau bertemu sama tipe yang berbeda,
saya sebaiknya melakukan ini, sebaiknya melakukan itu, dan sebagainya. Ya. Sehingga harapannya Anda bisa semakin bijaksana lagi. Nah, biasanya ya ini khasnya nih ya, tipe pemikir tuh gimana sih? Tipe pemikir nih biasanya dia lebih menyukai keputusan-keputusan yang logik, yang masuk akal, ada alasan-alasannya, reasoning-reasoningnya. Ya. Kemudian biasanya suka menerapkan analisis tanpa emosi terhadap masalah. Ya, jadi by data ya gitu, analisa gitu tanpa terlalu melibatkan emotionsnya. Kemudian yang pemikir juga biasanya cenderung untuk bersikap objektif ya dalam proses mengambil keputusan. A ya A, B ya B gitu. Kemudian mereka juga tipe pemikir ini biasanya suka mempertimbangkan barang-barang bukti, realnya seperti apa, realitanya seperti apa gitu. Meskipun ya kesimpulan yang dia buat itu ujung-ujungnya misalnya tidak menyenangkan buat dia ya, tapi ya dia menghargai logika ya, hukum dan keadilan gitu. Jadi ya kata aturannya gini ya sudah gitu kan, seperti ini. Nah, kemudian tipe pemikir ini juga biasanya termotivasi oleh hasrat untuk pencapaian dan keberhasilan. Suka ngikutin standar atau aturan yang logik. Nah, cuman ya terkadang oleh orang lain ya tipe pemikir ini suka dipandangnya itu kaku, ya tidak berperasaan, ya gitu, tidak sensitif dan tidak terlalu peduli terhadap orang lain. Beda sama tipe perasa. Tipe perasa ini biasanya ya secara umum itu lebih mudah untuk berempati, untuk merasa iba ya. Nah, cuman biasanya ketika harus ngambil keputusan, nah keputusannya itu juga lebih beratnya itu karena rasa tadi, karena peduli ya, karena kasihan gitu. Suka juga mempertimbangkan dampak dari tindakannya terhadap perasaan orang lain. Aduh, kalau saya ini nanti perasaannya gimana ya gitu. Kemudian biasanya tipe perasa ini juga lebih memberi proporsi lebih besar pada penghargaan terhadap empati. Jadi memberi empati, harmonisasi gitu ya. Bisa ngeliat aturan, oke gitu, aturan kayak gini, tapi wah ini kesian nih gitu ya, udah deh gitu, untuk ini nggak apa-apa deh. Nah, seperti itu ya. Nah, secara alami orang-orang perasa ini itu suka menyenangkan orang lain, mudah menunjukkan penghargaan ya, mudah menghargai gitu. Oh, kamu baik ya gitu, kamu pinter ya, seperti itu ya. Karena dia tahu nih bahwa dengan memberikan itu bisa meningkatkan perasaan positif orang lain ya. Dia merasa perlu ya bahwa menjaga perasaan itu penting banget gitu. Nah, biasanya orang-orang perasa juga ini termotivasi untuk selain untuk menghargai juga untuk dihargai juga ya. Dia percaya bahwa semua perasaan itu valid. Boleh loh orang itu punya rasa suka, punya rasa marah ya gitu, seneng, happy, itu masuk akal banget ya, seperti itu. Nah, cuman terkadang tipe perasa ini suka dipandang emosional, baper ya gitu, tidak logik gitu, dan juga kadang-kadang suka dipandang itu lemah secara perasaan. Terus gimana nih Kang cara untuk mengetahui saya ini tipe kepribadian perasa atau pemikir? Nah, ini dia. Di sini saya akan bertanya 10 buah pertanyaan pada Anda. Nanti setiap satu soalnya memiliki 2 pernyataan. Jadi Anda cukup memilih ya, mana yang menurut Anda itu gue banget gitu, yang saya banget menurut Anda. Pilih yang A atau yang B. Sambil Anda catat ya, berapa jumlah A, berapa jumlah B. Oh ya, kalau nanti ada pertanyaan yang bingung, yang saya kayaknya yang A iya, yang B juga iya, maka Anda harus coba pilih satu. Mana yang menurut Anda yang paling mendekati dengan Anda. Siap? Oke, kita mulai dari yang pertama. Saya lebih suka A, memutuskan berdasarkan pertimbangan yang logik, atau saya lebih suka B, memutuskan berlandaskan perasaan dan naluri. Dua, saya lebih suka A, bekerja dengan pemikiran analitis dan tindakan yang masuk akal, atau saya lebih suka B, bekerja dengan orang lain dan mudah merasa empati dengan mereka. Tiga, saya lebih suka A, melontarkan pendapat dengan jujur meskipun akan tidak disukai oleh orang lain, atau saya lebih suka berkata dengan tidak menyakiti perasaan orang lain. Empat, saya suka A, dianggap kaku dan idealis oleh sekitar karena tidak membiarkan kesalahan terjadi. Misal, kalau aturannya nggak boleh, ya nggak boleh dong.
Atau B, saya suka memusatkan diri pada sisi-sisi positif seseorang dan tidak menganggap suatu kelemahan sebagai hal yang buruk. Lima, saya suka A, tidak terlalu tahu perkembangan atau update di dalam lingkaran pertemanan saya. Atau saya suka B, ditelepon atau dikabari pertama kali oleh orang lain ketika mereka butuh teman bicara. Enam, saya suka A, menerima kritikan dari orang lain dan saya anggap wajar, biasa saja. Atau saya suka B, agak sensitif dan mudah sekali tersinggung, terutama ketika dikritik. Tujuh, saya lebih suka A, ketika orang langsung mengatakan apa yang mereka inginkan secara to the point, ya, tidak harus muter-muter kata-katanya. Atau saya lebih suka B, tahu bila ada yang diucapkan secara tersilat oleh orang lain. Delapan, saya lebih suka A, berdiskusi dan bahkan sampai berdebat demi mendalami suatu hal. Atau saya lebih suka B, menghindari perselisihan dengan orang lain ketika berbeda pendapat. Sembilan, saya lebih suka A, membiarkan otak saya membimbing diri saya. Atau saya lebih suka B, mendengarkan perasaan saya. 10. Saya lebih suka A, menghindari ledakan emosional baik dari dalam diri maupun dari orang lain. Atau saya lebih suka B, menunjukkan perasaan karena itu adalah sesuatu hal yang penting. Sudah? Bagaimana jawaban Anda? Nah, setelah Anda menjawab 10 pertanyaan tadi, Anda coba jumlah jawaban Anda. Apakah lebih banyak jawaban A atau lebih banyak jawaban B? Nah, kalau Anda sudah selesai menghitung, maka coba Anda lihat nih mana yang lebih banyak. Kalau jawaban Anda lebih dominan di A, maka menggambarkan Anda itu adalah tipe pemikir. Dan kalau misalnya Anda itu lebih banyaknya itu jawaban B, maka Anda adalah tipe perasa. Nah, bagaimana? Anda jadi tipe pemikir atau perasa nih? Boleh share hasil temuan Anda di komen di bawah ya. Nah, untuk penutup, ada catatan penting. Seperti ibaratnya dua sisi mata koin. Meskipun itu berbeda, ya, meskipun jawaban pemikir dan perasa itu adalah sesuatu yang berbeda, tetapi dapat berarti sesuatu yang sama. Ketika Anda bereaksi, ya gitu, dengan stimulus rangsangan, maka itu biasanya ada tuh dua-duanya, ya, ada pemikirannya, ada perasaannya ada. Cuman biasanya salah satunya lebih dominan. Nah, latih terus diri Anda, kembangkan potensi Anda, optimalkan diri Anda karena Anda itu unik dan berharga. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan pencet loncengnya agar tidak ketinggalan video bermanfaat berikutnya dari channel Kang Afif ini. Juga kalau misalnya Anda ada yang ingin dites lebih dalam lagi, silakan Anda cek di deskripsi, ada psikotes untuk diri sendiri dan juga ada voucher spesialnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.